قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Yang saya ingin sebutkan adalah bahwa yang termasuk mati syahid tidak sekedar pahlawan-pahlawan kaum muslimin yang mereka telah gugur di medan jihad. Ada beberapa hal kematian-kematian yang Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, apabila orang kematiannya dengan sebab-sebab yang disebutkan maka dia termasuk syahid. Beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, asyuhada'u khamsun. Yang termasuk orang-orang mati syahid ada 5. Al-mat'unu wal mabtunu wal gharaku wa sahibul hadmi wasyahidu fi sabilillah. Orang-orang yang dia kematiannya karena sakit mat'un, yaitu orang-orang yang tertimpa penyakit ta'un, yang dulu pernah menimpa sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Dan orang-orang yang dia sakit perut sehingga mati. Kematiannya karena sakit pada perutnya. Dan orang-orang yang matinya dengan sebab tenggelam. Dan orang yang matinya sebab tertimpa bangunan, tertindih. Para ulama kita seperti Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas rahimahullah ta'ala ketika ditanya tentang orang yang matinya ditimpa bangunan atau tertimpa, apa yang dimaksudkan juga termasuk orang-orang yang kecelakaan lalu lintas, yang tertabrak mobil, tabrak motor kemudian mati. Kata beliau, itu juga termasuk bab tertimpa sesuatu sehingga mati. Itu termasuk bab tertimpa sesuatu hingga kematiannya. Semoga Allah SWT merahmati mereka yang kematiannya dengan kecelakaan seperti itu. Allahumma amin. Dan yang kelima adalah orang yang syahid fi sabilillah, yaitu yang berjihad di jalan Allah. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah telah menyebutkan pula, asyuhada'u sab'atun siwal qatli fi sabilillah. Yang termasuk orang-orang yang mati syahid itu ada 7, selain yaitu orang yang dia terbunuh wafat di medan jihad, ada 7. Kata beliau mengatakan, al-mat'unu syahidun. Orang yang terkena penyakit taun sampai mati kemudian maka dia syahid. Wal gharaqu syahidun. Seorang yang dia itu matinya tenggelam pun adalah syahid. Wa sahibu dzatil jambi syahidun. Dan orang yang kematiannya karena dia adalah terkena semacam penyakit TBC, maka dia pun syahidun. Wal mabtunu syahidun. Dan orang yang kematiannya karena sebab sakit perut, maka dia pun syahid. Wal hariqu syahidun. Dan orang yang kematiannya karena musibah kebakaran, maka dia pun syahid. Walladzi yamutu tahtal hadmi syahidun. Dan orang yang kematiannya di bawah reruntuhan, maka dia pun syahid. Wal mar'atu tamutu bi juma'in syahidatun. Dan seorang ibu, seorang wanita yang kematiannya dalam keadaan mengandung dengan sebab-sebab persalinan, maka dia pun syahid. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah mereka-mereka yang kematiannya dengan sebab-sebab yang telah disebutkan, karena sesungguhnya dia mendapatkan kesyahidan dengan izin Allah tabaraka wa taala. Kenapa mereka-mereka yang tidak berjuang di medan jihad tetapi dikatakan syahid? Para ulama menyebutkan yang demikian adalah Allah SWT menghitung beratnya mereka mendapati kematiannya, besarnya dan dahsyatnya peristiwa-peristiwa menjelang kematiannya,
Sehingga keberatan dan dahsyatnya peristiwa kematian menjelang kematian dia itu dihitung sebagai pahala syuhada. Dihitung sebagai pahala syuhada. Para bapak, para ibu yang dirahmati Allah, ini masalahnya. Kalau Allah SWT menyebutkan melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu ciri-ciri husnul khotimah dengan mati syahid, akankah kemudian kita itu mencari penyakit-penyakit sehingga kita itu mati di atas penyakit tersebut? Akankah kita itu mencari di mana ada musibah kemudian kita ingin yaitu tertimpa musibah tersebut? Semata-mata taufik dari Allah SWT. Taufik dari Allah SWT. Ketika Allah menghendaki seorang mendapatkan kebaikan, Allah akan mudahkan dia mendapatkan kesyahidan. Termasuk yang syahid pula kata Rasulullah di dalam hadis yang lainnya, man qutila duna malihi fahuwa syahidun. Barang siapa yang dia dibunuh oleh orang dalam rangka membela harta yang dirampasnya, maka dia termasuk syahid. Di dalam hadis yang lain Rasul juga menyebutkan, wa man qutila duna mali fahuwa syahidun, wa man qutila duna ahli fahuwa syahidun. Orang yang mati membela keluarganya, membela istrinya, membela anak-anaknya, membela ayahnya, membela ibunya, maka dia juga termasuk syahid. Wa man qutila duna dini fahuwa syahidun. Orang yang mati membela agamanya, bukan membela kaumnya, bukan membela yaitu hamiyatan, tetapi membela agamanya, maka dia juga termasuk syahid. Wa man qutila duna dami fahuwa syahidun. Dan barang siapa yang dia mati karena dia membela darahnya, membela dirinya, fahuwa syahidun, maka dia juga termasuk syahid. Masalahnya juga sama. Apa kita mencari-cari musuh sehingga musuh akan membunuh kita baru kita akan terbunuh sehingga kita mendapatkan syahid? Tidak demikian. Tapi semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kesyahidan dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah orang-orang yang beramal soleh dan istiqomah di atas amal soleh. Sesungguhnya di antara tanda-tanda husnul khotimah adalah orang yang meninggalnya di dalam ketaatan. Orang yang meninggalnya di atas ketaatan. Anda semuanya, panjenengan semuanya, sampean semuanya datang ke sini untuk menuntut ilmu, mendengarkan ayat-ayat Allah yang dibacakan, mendengarkan sunnah-sunnah Rasul yang dibacakan. Menuntut ilmu termasuk amal soleh. Saya tidak mendoakan panjenengan kecelakaan setelah ini, tidak. Seandainya Allah mentakdirkan ada seorang jamaah kita yang pulangnya kecelakaan kemudian meninggal, sesungguhnya dia pulang dari menuntut ilmu, dia pulang dari beramal soleh. Maka kita berharap orang yang demikian akan diberi kesyahidan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadisnya, man qala la ilaha illallah ibtigha'a wajhillah khutima lahu biha dakhala jannah. Barang siapa yang dia mengucapkan dengan lisannya la ilaha illallah, semata-mata dia mencari wajah Allah, dia ikhlaskan kalimat tersebut, dia istiqomah di atasnya, dakhalal jannah. Kemudian apabila dia ditutup hidupnya dengan kalimat tersebut, maka dia niscaya akan masuk ke dalam surganya Allah. Wa man shoma yauman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Barang siapa yang dia berpuasa di suatu hari, yang dia puasanya ikhlas kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kemudian dia mati, ditutup matinya dengan puasanya tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia pun akan masuk ke dalam surga. Wa man tasaddaqa bi shadaqatin ibtigha'a wajhillahi khutima lahu biha dakhalal jannah. Dan barang siapa yang bersedekah dengan sedekah-sedekah yang dia dermakan kepada fakir miskin di jalan-jalan, kepada fakir miskin yang dia dapati di tetangga kanan kiri, bersedekah kepada anak-anaknya kaum muslimin, bersedekah kepada sahabat-sahabatnya, bersedekah dengan macam-macam cara sedekah. Dia semata-mata adalah mengharapkan wajah Allah, ikhlas dalam bersedekah. Kemudian Allah tutup hidupnya di atas sedekah tersebut, dakhalal jannah, niscaya dia akan masuk ke dalam surga.
Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hal ini menunjukkan kepada kita bahwa di saat Allah SWT memberikan taufik kepada kita bisa menunaikan amal solih, yang pertama hendaknya kita ikhlaskan amal itu kepada Allah. Yang kedua, upayakan istiqomah di atas amal. Istiqomah di atas amal. Dengan istiqomah di atas amal tersebut, apabila Allah SWT menghendaki kematian kita dan kita ditutup hidupnya di atas amal soleh tersebut, maka kita berharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.